record nanti mungkin videonya saya share ke YouTube. Oke, kita mulai aja untuk praktikum pagi ini. Hari ini kita bahas praktikum di sini temanya topiknya memulai dengan Java. Jadi yang saya jelaskan di pertemuan kemarin, di pertemuan teori, bahwa kita belajar object oriented programming dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi pertemuan pertama ini kita pastikan environment-nya untuk kita membuat program dengan Java kita sudah siapkan. Ya, ini ada apa aja yang perlu kita siapkan. Pertama, instalasi Java Development Kit. Nah, ini dibutuhkan oleh si developer. Ini untuk apa? JDK itu untuk mengcompile dari file Java ke file.class ke bytecode. Nah, terus kita atur path Java-nya di Windows kalian. Terus nanti kita buat program Java sederhana dan kompilasi dengan menggunakan command prompt, dan juga kita menjalankan atau membuat program Java dengan IDE IntelliJ IDEA. Ini langkah pertama, kita download dulu JDK-nya. Di sini ini banyak versinya, ada Linux, ada macOS, ada Windows. Nah, karena saya di sini menggunakan Windows 10, kita download yang ini. Kita download, klik ini, terus silahkan di-download. Oke, sudah download. Nanti hasil downloadnya itu tinggal kalian install. Ya, kalian install. Di sini tinggal kalian install, ya installnya ikutin aja langkah-langkahnya. Kalau udah berhasil diinstal, nanti akan tersimpan biasanya di C. Kalau kalian nggak merubah secara default, akan tersimpan di C, program file, nanti ada folder Java. Nah, ini misalnya di sini. Instalan Java-nya. Oke, ini udah. Nah, setelah berhasil diinstal, kalian atur path-nya. Path-nya ada di mana? Screen saya masih muncul? Masih, Pak, masih muncul. Oke. Nah, cara setting path-nya, kalau di Windows, cari aja di sini, search-nya, edit system environment variable, muncul ini, klik environment variable, kalian bisa atur path-nya di sini, edit. Nah, kalau di Windows 10 akan tampilan seperti ini. Nanti apa yang ditambahkan adalah path dari atau directory dari tempat Java kalian simpan sampai ke folder bin-nya. Jadi dari system, program file, Java, JDK, bin, ini kalian kopikan saja dan kalian new paste-kan ke sini. Karena saya sudah ada, jadi double, saya delete yang lama, yang baru. Oke, nah ini sudah berhasil kalian setting path-nya. Setelah setting path di sini, ini sudah sampai sini. Sekarang buat memastikan sih biasanya setelah setting path ini, kadang-kadang Windows tuh bisa langsung kalian ketik Java minus version, tapi kadang-kadang ya perlu di restart juga. Kalau misalnya nggak bisa nih, komputernya perlu di restart dulu, baru kalian cobakan. Kadang-kadang ya, tapi ada juga yang langsung bisa. Cara ngetesnya gimana? Apakah Java-nya sudah bisa digunakan? Masuk ke CMD. CMD, ketik Java minus version. Nah, kalau muncul ini berarti sudah ada Java versinya berapa? Nah, ini berarti Java-nya sudah aktif. Gimana? Ada yang belum berhasil sampai sini? Sudah, Pak, saya, Pak. Sudah, Pak. Coba yang belum berhasil sampai situ boleh di chat, saya belum berhasil, Pak, gitu misalnya.
Sudah berhasil semua kayaknya nggak ada yang chat nih, berarti sudah berhasil semua ya. Sampai situ sudah berhasil semua ya. Sudah keluar Java versionnya. Francisco udah Francisco. Salwa belum belum berhasil download malah. Aditya saya belum berhasil cek Java versionnya. Oh banyak juga ternyata. Saya belum. Saya versinya 1.8. Weni. Ya nggak apa-apa. Java Francisco Java versionnya sudah ada. Francisco maksudnya apa? Java versionnya sudah ada. Berarti sudah bisa ya. Yang belum, Salwa belum berhasil download. Aditya belum berhasil cek Java versionnya. Aditya boleh diaktifkan suaranya. Ya Pak. Ya masalahnya apa? Itu katanya kan ada yang nggak bisa dicek, itu harus di restart dulu kayaknya. Oh, tadi belum belum di restart ya? Iya, belum di restart. Mungkin ya, itu mungkin ya. Mungkin masalahnya di situ mungkin, tapi coba bisa di apa? Di screen monitornya nggak biar saya pastikan langkahnya benar. Iya. Biar nanti teman-teman yang lihat nih apakah kesalahannya sama atau enggak. Kita lihat aja kalau misalnya sudah benar harusnya pasti bisa. Udah Pak, terlihat. Udah muncul, udah terlihat. Kayak gini Pak muncul. Dari ini aja, dari environment variable coba saya cek di environment variable-nya sudah berapa. Pet mana Java-nya? Ini Pak. Oh, program file Java. Coba lihat di directory C-nya di Explorer-nya di Windows Explorer. Di C program file Java bin. Berarti udah copy dari sini kan tadi? Iya, Udah udah copy dari tadi. sini ya? Coba kalau Ctrl C, pastikan lagi aja Ctrl C. Terus tadi balik lagi ke environment variable nih. Pet. Coba Udah yang lama dulu. hapus. Yang lama hapus. Ya, yang lama hapus. Yang lama hapus. Ya, oke. Oke dulu, Oke dulu, Aditya. Oke, oke, oke. Oke lagi, Jeh. Oke lagi, Dit. Coba di close dulu, apa, comment prompt-nya close dulu. Oh, udah. Oh, ulang lagi. Comment prompt-nya. Coba ulang lagi. Ya. Oh iya, udah. Nah, oke, tuh. Paling kalau belum bisa pastikan aja di oke setelah ditambah, klik oke sampai beres semuanya, terus comment prompt-nya dikeluarin dulu, diaktifkan lagi, pastikan. Udah bisa kan, Ya, Adit? Yang ya lain bisa. juga coba ikutin, yang lain coba ikutin, kita tunggu dulu teman-teman. Bari Rotun aja, coba aktifkan suaranya. Ada Bari. Iya, Pak. Gimana Bari, masalahnya di apa? Saya nggak bisa kopas ininya, Pak. Udah diinstal, tapi belum Ah, cek Javanya tuh belum bisa, belum masuk ke padnya.
Pakai Windows berapa? 10. 10. Boleh di screen nggak? Layarnya? Bisa di screen nggak layar? Coba Udah di bisa, Pak. edit. Udah muncul Hah? belum sih? Udah muncul. Belum, edit. Coba klik edit. Udah muncul sih, edit. Coba klik edit. Kayaknya mana? Javanya mana? Ini udah muncul belum sih screen-nya? Screen-nya udah muncul. Udah muncul ya, Pak? Habis ini Ya udah muncul screen-nya. Ya, enggak, bukan edit. Javanya belum di coba masuk ke Windows Explorer-nya dulu, ke pad Javanya di C. ini, Pak. Bin, udah Ini aja sampai sini. di atas dulu. Dia tuh di copy aja. Ya di copy. Binnya di copy. Udah. Mana? Atas. Ini. Nah, itu copy. URL itu copy. Kok nggak bisa? Coba klik Kenapa? Kliknya di yang di kosong, sana, yang klik. kosong. Oh. Nah, Nah, itu klik. Ctrl C. Ya. Nah, udah masukin tempat tadi yang di environment variable-nya. New. Paste di situ, copy paste. Dah, oke. Oke. Udah, Pak. Oke. Oke. Oke lagi. Oke. Buka CMD-nya bisa. Coba ketik Java minus version. Java minus version. Di close dulu. CMD-nya di close dulu. Dibuka lagi. udah, Pak. Sama sih caranya kayak gitu semuanya, paling harusnya sih bisa. Udah, boleh di screen-nya boleh di stop. Coba sekarang saya tanya di chat lagi yang belum bisa. Yang belum bisa siapa? Di chat boleh yang belum bisa. Versionnya atau apa, Pak? Apa gimana? Yang belum bisanya yang versionnya atau Yang version dulu, yang programnya, Pak? masih Java minus version dulu biar semuanya bisa dulu, yang di bagian Java minus version dulu. Siapa yang belum bisa di Java minus version? Di chat boleh di, kalau misalnya udah bisa semua kita lanjutkan. Siti belum. Weni, masih ada lagi nih. Dua lagi kayaknya. Kalau Salwa masih masalahnya ngedownloadnya belum ya. Siti boleh aktifkan audionya. Iya, Pak. Masalahnya di mana? Di Java version ya. Udah diikutin langkah-langkah yang tadi temennya Iya, ini. udah. Saya juga udah keluarin komen promnya berkali-kali, tapi masih 1,8, Pak. Oh, versinya 1,8. Iya. Download installnya pakai versi yang berapa? Yang di modul, Pak, 14. Coba aktifkan screen monitornya.
Weni sambil dikerjain ya, sambil ikutin yang Weni itu, sambil ikut langkahnya. Siti udah Udah, Pak. screen monitornya? Udah kelihatan? Belum. Nah udah. Coba ke ini dulu, bukan nggak usah langsung. Ke ke Explorer-nya, Windows Explorer. Windows Ke Explorer. ya, ke file Explorer-nya, ke file Explorer-nya. Itu benar. Ke C, program file, Iya. Java. Kak, pilih yang 1.14, klik 14 bin. Nah, copy direktorinya, copy path-nya. Ctrl C, copy, terus ke environment variable, ke path. Coba cancel dulu, cancel dulu. Ada Java Home di situ, Java Home-nya hapus aja, delete. Ini. Java Home, delete aja, delete. Terus path, edit, terus ya udah. Taruh. Udah oke aja. Udah ada kok itu. Oke. Terus oke. Coba ini Java minus version. Di close dulu, di close. Jalan lagi. Oh masih ini. Coba dibuka lagi deh apa environment variable-nya. Soalnya udah pernah install Java yang versi 1.8. Sebenarnya nggak apa-apa sih 1.8 juga. Ntar ke coba path-nya klik lagi, path-nya lagi, saya lihat dulu edit dulu program file. Oh, ini aja deh. Coba oke, terus Siti boleh di-restart dulu komputernya. Iya. Karena ada di-restart aja komputernya. Nanti boleh masuk lagi. Ya, baik. Makasih, Pak. Oh ini Pak, sepertinya karena saya dulu pernah download PDK 1.8, ya paling mudah sih Weni dan Siti, yaitu Siti dan Weni tadi udah ikutin, terus di restart dulu laptopnya, nanti coba dilihat lagi sudah bisa belum versi 1.14 ya. Sebenarnya 1.8 juga kompatibel juga sih saya lupa kalau IntelliJ IDEA itu versi 1.8 bisa atau enggak. Coba dulu aja. Kalau misalnya nggak bisa juga ya coba di uninstall lagi aja yang versi 1.8-nya. Coba di Siti dan Weni boleh direstart dulu PC-nya. Makasih, Pak. Ya. Oke, saya lanjut ya. Oke. Semuanya udah bisa untuk setting path Java-nya, berarti Java-nya sudah terinstall di PC kalian, di Windows kalian. Nah, nih yang mana saya dijelaskan di Java itu ada apa aja kan, ada JDK, ada JRE, ada Java Virtual Machine. Yang JRE itu apa, JDK itu apa? JDK bertugas untuk mengcompile dari bahasa machine ke bahasa bytecode. Yang nanti bytecode itulah yang diinterpretasikan oleh interpreter. Jadi interpreter apa? Dia membaca bytecode, nanti dia lihat, ini yang membaca itu yang mau baca program itu dari platform apa.
Maka jadi Java itu bisa multi platform karena di situ ada interpreter. Itu udah sampai sini. Terus, nah, tadi kayaknya banyak yang belum bisa Java ininya. Ya, coba kita lihat dulu. Screen saya udah muncul kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Gini, pastikan kalian nge-save, kan sekarang kalian coba buat pakai Notepad ya, Notepad++. Boleh Notepad biasa, boleh Notepad++, tapi lebih baik Notepad++ karena ada warna-warnanya. Kita tahu kalau misalnya tapi saya kurang C, kan ketahuan nih nggak ada warna, oh berarti ini ada salah gitu, biar lebih kelihatan salahnya. Nah, pertama kalian ini kan buat kode seperti ini. Nah, ini belum ada warnanya, berarti ini masih belum di save formatnya Java. File, save. Nah, di sini misalnya saya nama kelas, coba perhatikan di sini nama kelasnya, nama file harus sama dengan nama kelas. Misalnya saya buat namanya main2. Main2. Nah, nama kelas harus diawali dengan huruf besar. Kalau ada dua kata kayak gini, main2 berarti dua kata, berarti kata pertamanya huruf besar, kata keduanya huruf besar. Ini, paham? Nama kelas, saya ulang lagi, nama kelas harus diawali huruf besar. Dan nama file harus sama dengan nama kelas. Oke, sepakat ya? F, nama kelasnya sama, pilih .java. Oke, di sini. Nama kelas, nama file harus sama. Extensionnya .java. Nah, kalau sudah warnanya sudah berwarna ini berarti sudah betul. Nah, perhatikan, kalian mengkompilnya harus berada di direktori yang sama dengan direktori tempat menyimpan filenya. Cara shortcutnya pakai shift, klik kanan, boleh pakai open PowerShell atau open CMD kalau misalnya nggak ada ininya. Klik shift, tahan shift nih, tahan, klik kanan, open PowerShell. Nah, ini direktorinya langsung berada di sini. Tapi boleh juga kalau nggak mau shortcut ya udah pakai CD, tuliskanlah direktorinya. Bisa juga kan? Paham? Paham semua sampai sini? Boleh open audionya kalau paham. Kalau nggak paham juga boleh. Paham, Pak? Paham ya? Paham, Pak. Ya, saya paham, Pak. Oke, nah terus apa tadi? Saya sedikit kurang, Pak. Maaf, Pak. Lebih kurang paham? Yang dari direktorinya itu berarti direktorinya harus dibukanya di tempat yang sama itu ya, Pak, untuk. Jadi gini, kita mau mengkompil ini kan, saya mau mengkompil main2.java. Berarti boleh arahkan direktorinya, harus diarahkan direktorinya ke ini. Kalau ini kan masih C user HP kan, belum berada di direktori sini kan. Nah, berarti harus diarahkanlah ke sini. Caranya gimana kalau pakai ini? TB. Sorry, gimana sih, saya lupa ini kalau pakai ini. Ada ingat nggak? CD, Pak, titik-titik. TB titik-titik. Enter. Pokoknya arahkan ke sini lah. Saya lupa nih kalau pakai. Kalau shortcutnya shift, coba ikutin. Kalian masuk ke direktori ini, shift, klik kanan, ulang shift, klik kanan, open PowerShell. Kalau nggak ada open PowerShell, boleh open command prompt. Ada nggak? Ada semua ya? Klik. Nah, Saya belum. Saya nggak. nggak ada open shell-nya. Shift, tahan, klik open PowerShell atau open command prompt. Nah, di sini diarahkan langsung ke sini. Tempat menyimpan filenya. Nah, tinggal ketik di sini. Java, apa tadi? Java main
2 dot ya. Saya tidak bisa, Pak. Saya nggak tahu bagaimana. Apa yang nggak tahu? Saya nggak bisa membuka komen from dari file itu. Hafian. Yang lain bisa semua? Nggak ada yang PowerShell-nya, Pak. Adanya apa? Coba. Ada apa aja di situ? Coba Open aja. Aditya. Open apa? Shift, tahan, klik kanan adanya apa? Aditya. Oh, pakai shift. Ya, tahan shift. Shift-nya tahan, klik kanan. Adanya apa Aditya? Belum ada. Boleh di share screen-nya. Kalau yang udah berhasil, langsung ke generate main2.class. Itulah hasil compile-nya. Boleh di share screen, Aditya. Ada, Pak. Shift, tahan shift. Udah ada. Bukan di situ. Nah, di mana aja pokoknya selain di situ, di luar. Bawain, nah situ aja nggak apa-apa. Di situ aja, klik kanan, open PowerShell. Oh iya. Ya, nggak bisa. Harus pakai CM atau pakai CMD aja. Oh, pakai apa? Pakai CMD Oh, manual. manual. Kok nggak bisa ya? Pakai CD dulu, Dit. CD Oh, pakai CD dulu. masukin direktorinya kemana? Coba CD, hapus. Coba hapus CD spasi D P. D titik dua backslash Yang mana? backslash Tulisannya gimana, ya, Pak? ketik Atas slash. aja, Dit. Enggak, backslash, hapus. Back. Bukan, apa namanya? Backslash. Ini backslashnya, Garis miring, Dit. garis miring Oh, garis miring. kebalik dah, enter coba. Coba ntar lo. Oh, backslash. Perlu ya. Saya sudah bisa, Pak. Apa itu? Saya sudah bisa Bisa. keluar. Dot kelasnya saya sudah keluar. Apa namanya? Kan saya memakai nama main ya. Main dot kelas saya sudah keluar dari Udah sip. Java. Berarti tinggal Aditya aja nih. Iya. Di PowerShell-nya soalnya nggak bisa kebuka ya. Iya, nggak bisa. Bentar ya. Kok unavailable ya? Nggak bisa.
Adit, Ya Pak, siapa namanya Adit ya? iya Coba ada. screen lagi, tampilkan aja CMD-nya. Ini Ketik udah. D, ketik D, Eh, titik 2, enter. oh, Nggak usah pakai itu, enter. oh bisa Nah, ini. udah masuk, terus langsung Java, 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 pasti nama itu ya, Java-nya. Pakai ini, nggak pakai. Titik Java, nggak pakai Java, titik Java. Oh berarti udah coba di Explorer-nya coba. Tuh ada yang error tuh, ada yang error kodenya ada yang error. Klik kanan, open with Notepad++ ada. Oh belum ada Notepad++-nya. Ini harus Oh, dicek nih. Nah, tadi katanya mainnya ada 2 di dalam kelas itu, berarti salah satu dihapus. Nggak boleh ada, nggak boleh ada 2 main itu dalam satu kelas. Oh, salah satunya. oh yang ini. Kodenya salah. Hapus saya semua. Itu hapus. Save. Coba di CMD-nya dijalan lagi. Bentar. Coba lihat lagi foldernya. Oh, muncul kan? Oke, semua udah bisa. Boleh di stop screen-nya. Pak, saya belum bisa, Pak. Coba Adrian, apa Ya, masalahnya? ini Pak, file not found, Pak. Padahal udah Apa? pakai PowerShell. Filenya not found. Coba di screen-nya aktifkan. Ya, Pak. Temu lah pasti kalau ini. Coba buka foldernya, kelasnya Iya. hapus ya. Apa kok ada kelas.java, ada main.java. Coba klik kanan, shift klik kanan. Ulang lagi, Oh, shift, ya. klik kanan, open PowerShell. Terus Java, 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 C, Java C. spasi, Spasi main Java. main.java, main.java. Enter. File not found, main.java, source Java, source file. Use minus help. Tapi Javanya udah aktif nih. Udah, Pak, tapi sebelumnya saya pernah install yang itu kan, Pak, yang versi 11 kan. Nah, itu nggak tahu kayak gimana. Ini, Pak. Coba tulis dulu Java minus version di situ. Ada nggak? Di CMD, Pak. MD. Udah tulis aja, nggak usah pakai itu. Langsung aja. Java minus version. Nah, ini di sini masih 11 itu, Pak. Terus gimana Ini caranya? nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Harusnya bisa. Coba file not found. Coba saya lihat kodenya, kode Java-nya. Klik kanan, mainnya klik kanan, open. Nggak ada Notepad++ apa ya? Nggak ada, Pak. Belum download. Coba buka Notepad biasanya. Ini static void. Harusnya sih udah bener nih. Harusnya bener. Coba di close dulu, di close lagi notepad-nya. Class.java itu isinya apa? Yang halo Java, Pak. Yang di atas. Modul yang atas. Coba ulang lagi deh di PowerShell diaktifin lagi. Coba tulis Java.
C spasi Ya, main.java. main.java. File node. Mungkin ada yang salah di itunya Pak ya, di Apa? environment-nya ya. Apa? Nanti deh coba saya, karena waktunya terbatas nih, tinggal berapa menit lagi. Nanti deh tinggal ini aja. Tinggal siapa? Adrian ya. Iya paling Pak. Tinggal Adrian, terus saya lihat lagi. Nanti yang masih bermasalah mungkin kita diskusikan lagi aja di grup. Tapi sebagian besar kayaknya udah bisa sih. Gak apa-apa. Nah, tadi tuh proses apa namanya? Proses compile. Kenapa namanya Java? Karena C-nya itu Java, C-nya itu compile, Java compile. Compile, jadi prosesnya apa tadi? Kalian bisa ngelihat dari .java di compile menghasilkan .class. Itu harus kalian pahami prosesnya. Nah, selanjutnya ini kita udah tadi pas dijalankan. Nah, sekarang setelah dikompil kita jalankan nih, kita jalankan. Nah, ini tugasnya JRE. Setelah dikompil, terus ini udah ada kelasnya kan, tinggal di shift PowerShell Windows lagi. Terus apa? Tulis Java main 2 ya, main 2. Nah, hasilnya apa nih? Kita cetak halo Java. Jadi tadi Java itu kan mengcompile. Nah, itu pas kita mau menjalankan programnya yang hasil dari compile, kita tinggal tulis Java, terus apa? Panggil nama kelasnya. Hasilnya apa? Keluarannya halo Java. Kenapa halo Java? Karena kita di sini perintahnya system.out.println. System.out.println itu apa? Perintah yang digunakan untuk mencetak ke layar. Paham ya? Kalau di C++ cout kan, kalau di cout. Kalau di C printf ya, printf. Kalau di Java system.out.println. Nah, lihat di sini kalau di Java tuh kita dipaksa untuk paradigmanya object oriented programming, karena di sini kita sudah dipastikan kalau membuat program pakai kelas. Nama kelas di sini, dan di sini nama metodenya. Saya bilang dalam objek itu dapat berisi properti dan metode. Ini kelas, ini metode. Ini metode. Nanti untuk lebih jelasnya nanti dipahami lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Belum, Pak. Belum. Nah, ini kita sudah jalankan. Nah, sekarang seperti bahasa C itu bahasa C ada IDE-nya. Biasa kalian pakai dari C++. Dan kalau di Java banyak juga, ada NetBeans, ada Eclipse, ada juga yang ini IntelliJ IDEA. Kalau kalian sudah berhasil download dan install, ikutin step by step-nya, kalian tinggal buka programnya. Sudah dibuka semua? IntelliJ IDEA-nya sudah dibuka semua? Belum, Pak. Masih belum di-download. Masih belum di-download. Oke, boleh yang udah download sudah ada?
Nah, ini coba saya tunjukkan dulu ya caranya gimana nanti. Kan ini saya save, nanti karena waktu terbatas nanti bisa kalian praktekkan lagi di rumah. Kalau belum buat project, file new project. File new project. Nah, ini udah biarin kayak gini aja, nggak usah di checklist. Terus next, ini juga di next aja. Nah, projectnya apa namanya? Misalnya project satuku, misalnya project satuku. Nah, di sini nge-save di mana? Pastikan letak kalian nge-save-nya, berarti di sini pertemuan satu, kalau saya pertemuan satu. Terus boleh dibuat folder baru, misalnya folder latihanku satu. Ini boleh kalian save di sini. Nanti project satuku masuk ke folder latihanku. Terus setelah dipastikan ini, tinggal di klik finish. Ini muncul. Nah, ini tersave-nya di folder latihanku. Ini tampilan di IDE-nya. Nah, di sini belum ada kelas yang kalian buat. Nanti kalau buat kelas baru, kalian buatnya di sini. Kanan di SRC sini ya. Ngesimpannya di SRC, klik kanan new Java class. Saya ulang di sini latihankunya dibuka, terus di sini ada folder SRC, klik kanan, lalu new Java class. Tulis namanya. Ingat penulisan kelasnya harus diawali huruf besar. Kalau ada dua kata dalam nama kelas itu, huruf depannya dibuat nama kelas. Misalnya nama kelasnya latihanku. Oke, nama kelasnya latihanku. Huruf besar. Saja di enter aja. Tadi gimana nulisnya? Kita buat mainnya. Public static void main string yes. Oh, sorry, bukan di sini. Ini kalian buat seperti ini. Ini terus kita mau mencetak misalnya sama seperti Halo Java tadi. Kalian ketik apa? Sistem out clean ya. Sistem, tapi ada shortcutnya. Kalau di IDE itu namanya kita gunakan IDE pasti ada cara mudah atau shortcutnya. Tulis aja SOUT. SOUT misalnya ini SOUT nanti tinggal enter. Ini saya ulang SOUT. Nah, boleh tinggal enter. Outline. Mau cetak apa? Selamat datang di kelas Ikum. Save. Nah, sekarang cara menjalankannya gimana? Run. Sorry, di sini. Di sini nih, klik kanan, terus build project dulu, di-build dulu, terus boleh langsung di run. Di run. Saya ulang ya. Tadi ada yang salah ketik typo.
Mainnya itu M-nya harus kecil ya, M-nya. Dia kayak sensitif, tulisnya M-nya gede, makanya dia nggak kebaca method mainnya di mana ketemu. M-nya kecil, jadi public static void main M-nya kecil, terus boleh langsung di run. Dan pilih yang latihanku. Nah, keluar. Selamat datang di kelas Praktikum Object Oriented Programming (OOP). Oke, paham semua? Ada pertanyaan? Oh iya, Pak, maaf saya mau bertanya. Itu, jadi teman saya ada yang pakai Visual Code Studio itu boleh tidak? Boleh, boleh. Kalau di kelas saya, kalian saya bebaskan pakai IDE apa aja. Kalian boleh mencoba banyak IDE. Tadi saya bilang ada NetBeans, Eclipse, Visual Studio Code juga boleh. Visual Studio Code bagus juga kok. Dia banyak bahasa pemrograman di dalamnya. Itu boleh. Begitu ya. Oke. Makasih, Pak. Sama-sama. Kalau saya dulu biasanya pakai ini, tahun lalu saya ngajar pakai NetBeans. Tahun lalu saya ngajar pakai NetBeans atau Eclipse, saya lupa NetBeans atau Eclipse saya ngajar pakai itu. Nah, tahun ini saya mencoba IDE yang baru lah, makanya ini IDE yang baru saya coba, karena ini sekarang udah mulai banyak yang beralih ke sini nih, dari NetBeans dan Eclipse sekarang mulai beralih ke sini, atau dan Visual Studio Code ke IntelliJ IDEA sama Visual Code. Oke. Ini salah satu IDE yang baru lah yang bisa yang baiknya kita coba. Ada pertanyaan? Aturannya penamaan kelas itu tadi saya ulang, penamaan kelas itu nah, kalau misalnya dipakai IDE dia otomatis nama kelas di sini sama dengan nama filenya kan. Tapi kalau di Notepad ya kan harus nge-save, dipastikan nge-save-nya itu sama dengan nama kelas dan nama filenya gitu. Ini strukturnya dari kelas. Jadi kelas public, kelas, nama kelasnya, nah di dalamnya kalian bisa masukkan metode-metode dan properties ini. Kita baru mencoba kelas yang paling simple atau paling sederhana. Nah, contohnya kalau misalnya kalian mau bikin program penjumlahan atau pengurangan, misalnya kalau penjumlahan butuh variabel apa? Integer, A, integer, B, integer, hasil, misalnya gini kan. Nah, A itu sama dengan 8, B-nya itu sama dengan 10, hasil sama dengan A plus B. Nah, kita cetak hasil penjumlahan dari adalah boleh langsung kita run aja. Run latihanku. Keluarannya hasil penjumlahan dari 8 dan 10 adalah 18. Sama kayak DC kan? Cuma ya paling sedikit lah di sini. Untuk menggabungkan string kita menggunakan apa? Plus. Kalau DC pakai apa? Misalnya cout kayak ini kan. A, B, ini kan. Kalau DC pakai kurung siku 2 kali kan. Gabungan momen beberapa string. Kalau ini lebih simpel sebenarnya. String kita gabungkan dengan plus. Jadi ntar hasil penjumlahan dari 8 dan 10 adalah 18. Oke. Misalnya mau bikin apa lagi? Misalnya mau buat luas persegi panjang, misalnya di sini panjang, ini lebar, luas persegi sama dengan
A kali B, berarti luas persegi dengan panjang dan lebar adalah sekian. Kenapa salah? Ada yang bisa, kenapa error nih? Kalau di IDE kita tahu nih, ada error di sini. Itu dikasih merah. Ada yang bisa jelaskan errornya di mana? Boleh diaktifkan. Variabelnya namanya salah, Pak. Ya, nama variabelnya. Variabelnya. Karena saya rubah kan. Ini jadi panjang, ini jadi lebar, ini jadi luas persegi. Terus kita bisa Masih ada A sama A kali B-nya, Pak, di luas apa? persegi. Ya, betul. A-nya siapa namanya? Tadi yang ngomong. Adika, Pak. Adika, Pak. Andika, oke. Run latihanku. Luas persegi dengan panjang 8 dan lebar 10 adalah 80. Gampang kan? Iya, Pak, gampang, Pak. Nah, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ntar saya Cukup. oke. Kita waktunya juga udah selesai 9.40, udah lebih malah. Iya, Pak, sudah. Masih ada kelas lagi di sini? Iya, Pak. Saya ada. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Saya jelaskan dulu ada tugas. Jadi kalau pretest kalian kerjakan latihan-latihan di sini semua dari awal, kalian cobakan semua. Nanti source code yang kalian sudah kerjakan kumpulkan di pretest. Nah, ini untuk post test minggu. Jadi post test sama dengan lembar kerja praktikum. Buatlah program untuk menghitung keliling dan luas lingkaran. Gampang tadi saya sudah contohkan yang persegi panjang. Tentukan variabel apa saja diperlukan. Tadi kan variabel persegi panjang ada panjang, ada lebar, ada luasnya. Untuk program yang dibuat tidak perlu menerima inputan pengguna ya. Nggak usah masukkan panjang, masukkan lebar, masukkan keliling, nggak usah. Jadi kayak tadi aja, output itu namanya. Program Java dibuat dengan menggunakan text editor Notepad dan dikompil dengan menggunakan VB dan juga dengan menggunakan IDE, IntelliJ, IDEA. Dua soal, yang ini untuk menghitung luas dan keliling lingkaran, yang ini untuk menghitung body mass index. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Itu Pak, dikumpulkannya yang file programnya aja. Ya, file programnya aja. Java sama .class atau .class-nya doang? Kalau yang dikerjakan dengan Notepad, ya sepaket Java dan .class-nya. Kalau yang dikerjakan menggunakan IDE, kumpulkan seprojeknya ya. Project itu segini berarti, seprojek ini. Ini kan project, ini isi segini. Ini yang dikumpulkan semua. Paham? Ada pertanyaan? Nanti dikasih folder nomor apa? LKP nomor 1, LKP nomor 2. LKP nomor 1 berarti ada 2 soal kan, yang kerjaan pakai Notepad, yang dikerjain pakai IDE. IDE-nya terserah, boleh pakai IntelliJ IDEA atau mungkin pakai yang tadi yang apa Visual Code atau boleh pakai yang lain. Ada lagi pertanyaan? Udah. Cukup ya? Pak, ini yang ID ini downloadnya memang besar ya Pak, file Pak? Bentar, saya cek dulu. Saya di 500 MB. Ya. 500 MB ya. 500 MB. Lumayan. Memang besar. Oke. Jangan lupa absen ya. Jangan lupa absen. Absennya udah saya sertakan di learning. Nanti ini video saya save dan saya nanti mungkin saya upload ke YouTube. Nanti kalian boleh pelajarin ulang lagi yang mungkin ada yang masih kendala. Kalau boleh kalian ulang lagi videonya. Yang kemarin juga saya belum masukkan ke YouTube kuliah kemarin. Oke. Mungkin cukup. Terima kasih. Sebelum kita tutup kuliah atau praktikum di pagi ini, mari kita berdoa dulu untuk agama dan pikiran masing-masing. Berdoa dipersilakan.
Setelah selesai, saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. 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 Sama-sama. Saya keluarin ya. Siap. Siap, Pak. Arigato. Udah kelar.